di Amerika itu loh yang kan ada laut, misalkan ada kapal yang terbang di atasnya bisa jatuh. Oh itu ya, ya. Gimana yang bisa dijelaskan? Jadi segitiga bermuda dimanapun keberadaannya, ada yang bersifat gede, ada yang bersifat kecil ya. Seperti Blitar, Tulungagung, Kediri itu segitiga bermuda. Tapi untuk kepentingan Nusantara dan Jawa Timur mungkin. Lalu Singosari, Tuban, sama Gresik itu segitiga bermuda juga ya. Nah kalau segitiga yang itu yang pernah ya, betul, ya. pesawat itu di sana itu ada suatu tempat palung, di bawah itu kan magma deh. Bahwa api itu sifatnya kan menyerap karena di sana ada palung yang tinggi, cuma palung itu karena tertutup oleh air ya, tertutup oleh air dan airnya tidak masuk mematikan api magma tidak, tapi tarikannya kan masih ada. Nah makanya yang lewat sana mesti waduh jatuh kena daya tarik itu magma tadi itu, palung istilahnya palung. Okay. Kemungkinan seperti itu, soalnya ilmu pengetahuan yang ada sebenarnya sudah banyak viral-viral yang menerangkan segitiga bermuda. Dan saya dulu itu kalau sudah bicara masalah orang luar angkasa, seneng saya itu setengah mati. Dan saya itu pernah ketemu begini ceritanya. Waktu itu saya masih SD kelas 5. Rumah saya di Papungan, Kanigoro, Blitar. Dan saya itu kegemaran saya nonton film. Kalau sudah film koboi itu saya mesti berangkat nonton. Pakai sepeda pancal. Pancal jam 5 sore itu sampai desa Sanan Wetan. Dia di pucuk bambu itu ada seperti orang tapi agak kecil, seperti anak remaja itu gandolan gini. Karena sore jadi tahunnya gelap gitu, hitam lah tahunnya, hitam gitu. Nah katanya anak-anak di desa itu kalau ketemu bangsa orang gaib gendruwo apa itu diwaneni, dipisu-pisu diwaneni itu wedi dia katanya. Udah sepeda saya tahu saya tawatan, waduh miso itu miso Jawa Timuran Surabaya gitu ya. Ayo mundur terang tadi. Mau aku wite metu ketemu aku gini, sepeda tak pacar ayu. Lalu sepeda saya tinggal di situ, saya lari pulang. Itu yang kedua. Leluhur kita ternyata hidup itu main-main sama gaib, bareng harus sama gaib. Ini pernah terjadi juga di Sanan Wetan. Eyang saya itu Raden Kartowibowo itu tempatnya kecil, Bung Karno di sana. Sana itu karena orang kerajaan dari Solo ya. Di sana di bukunya itu, di gamelannya itu banyak, wayangnya juga banyak, gamelannya banyak di pendopo gede gitu. Nah terus setiap gamelan, setiap wayang itu punya kegemaran sendiri. Kalau Mbah Grono itu bentuknya butuh kumbo karena gede seperti itu. Ini senengane dawet ya. Ya setiap hari-hari tertentu mbok suran, mbok apa gitu loh, dicepai dawet lah. Jenenge Mbah Onggo itu gong gede, makanya saya mesti ada gong kita ngiling-ngiling cilikku gitu loh ya. Gong gede gitu. Lah itu senengane dawet. Kalau Mbah Grono senengane rujak manis itu. Kalau Mbah Onggo yang gong itu senengane dawet. Nah saya anak kecil itu kan seneng dawet tadi. Terus aku bilang sama Mbak Putri, Mbak nyun dawet. Aku dicekat enggak parem, enggak parem. Itu di bangku ayo kan neng pawon neng nyun mam kan ayo pawon. Aku pogel. Saya itu nuwaka cilik. Pogel turu jam 10 siang itu. Suwikil itu tak tumpang neng kono neng gong sikile tak tumpang neng kono. So gong ini
jaluk jawab ora duwe klambi diwehi kok putune jaluk ora diparingi aku ngono. Metu macane Dik. Gede macane diumpur-umpur saya lari-lari ke tempat tidur Mbak Putri sampai ke peyo-peyo terkecik-kecik gitu. Makanya di rumah sana, di rumah sini selalu ada gambar harimau. Di belakang ada gambar harimau karena bernostalgia. Orang Jawa dulu yang mayoritas sudah mengenal mati sebelum mati. Itu artinya apa ya, Yang? Mati sakjroning urip atau sebelum mati itu artinya mati sebelum mati. Ya sejak awal sendiri, awal begitu manusia itu sadar tentang hidup dan kehidupan, ya sudah mengenalkan diri. Makanya saya itu pagi-pagi mesti minum air hangat bening ya, nggak langsung saya minum, enggak. Duh Gusti Sih Paduka dalam suwun dosa duraka kula nyembah punten. Rahayu Paduka dalam suwun dosa duraka kula nyuwun pangapunten. Tumetes sing tirta suci banyu suci perwitasari wonten ing jiwa raga kula mugi damel seger waras wilujeng jembar lampah kula ing siang menika jembar langkah juang kula jembar rezeki kula kangge anak putu kula mewah kadang-kadang kula sedaya baru saya minum. Baru itu karena apa? Karena saya sadar bahwa Tuhan itu bentuknya air ya. Bentuk Tuhan itu air. Orang kan wah menghina Tuhan apa kalau kencing berarti itu Tuhan. Sudah lain soal itu. Air sudah berubah, ada sesuatu unsur-unsur yang secara kimiawi ada di situ. Orang Jawa atau leluhur kita yang sudah meninggal itu apakah katanya tiap malam Jumat itu pulang, itu kadang yang jadi gimana? Kalau saya tidak malam Jumat aja ya. Hanya orang Jawa itu punya kebiasaan yang patut untuk kita tiru. Misalnya kalau Jumat Legi itu adalah hari yang sakral lah. Saya itu sudah merasa bahagia sekarang Dik. Kemarin itu kan Jumat Legi, cucu-cucu saya laki-laki udah kuliah semua. Itu Pak ini cucu itu tidak kok ekonomi. Ya, mereka saya kasih tahu bahwa tidak ada jeleknya kita selalu ingat terhadap leluhur. Siapa tahu kalau leluhur rawuh suatu saat udah dicepai macam-macam ya kayak kopi padahal lanang-lanang di kuliah yang berguruan tinggi tapi ya seperti itu bagus gitu, itu bangganya baik setengah mati gitu ya. Ini ya ada titipan pertanyaan ya. Apakah yang dimaksud dengan sastra Jendro Ayu Ningrat Pangruwating Diyu? Sastra itu aksara tulisan ya. Jendra itu adalah suatu tulisan yang untuk dimengerti secara budaya terhadap manusia ya, supaya manusia itu sadar bahwa hidup ini adalah permainan jiwa, bukan kehendak Sang Maha, permainan jiwa. Jadi yang dibuat pangruat, kalau manusia sadar tentang itu, ya sudah. Punya rumah entah jelek, entah gede, entah kecil, entah apa gitu, di rumah dengan penuh cinta kasih. Ya, karena tanpa rumah manusia sibuk. Saya meskipun makan di warung, ya mesti berdoa dulu. Terima kasih hari ini sudah dikasih makan cumi, ya mesti saya ucapkan. Disangka saya itu orang Katolik karena saya mesti begini, terus terima kasih begini nih. Padahal saya hanya orang Jawa yang berusaha apapun yang baik di agama saya tirukanlah. Pangruwating Diyu adalah menyempurnakan dari sifat-sifat perilaku yang tidak sempurna.
Dan itu kekuatannya ada di Laut Selatan. Laut Selatan. Karena Laut Selatan itu energi bentuk Tuhan, ya. Makanya semua benda-benda yang sudah masuk ke laut itu dia nanti akan menjadi netral, netral. Makanya lek ana akar laut ini disimpan kayak itu yang apa, batu bulat itu ada gambarnya gula tunas, itu akar bahar, lihat kudu bisa menolak. Ini juga dari akar di laut sudah dibuat gelang-gelang seperti ini. Enggak pikir rasanya seneng gitu. Ya mereka sing duwe aku ya lem-lem dhewe. Pangrodi itu kan bentuk-bentuk abnormal yang dikatakan bangsane raksasa tadi. Oh iya. Bangsane raksasa, bangsane lelembut itu.